sahabat Kampung Hening, dalam produk Eco Healing, kawan-kawan akan mendapatkan beberapa part yang sudah berada dalam kit Eco Healing. Apa saja itu? Yang pertama, kawan-kawan akan mendapatkan bak. Bak ini fungsinya untuk apa? Untuk nanti mengisi air dan nutrisi ketika melakukan budidaya. Kemudian yang kedua adalah papan penyangga. Ini fungsinya untuk menyangga tanaman yang nanti akan dibudidayakan. Selanjutnya akan mendapatkan media tanam. Media tanam yang digunakan di sini adalah rock wool. Nanti sahabat Kampung Hening akan menanam di rock wool ini, tidak menggunakan tanah. Selanjutnya juga akan mendapatkan benih. Tentu ketika kita melakukan budidaya, ini menjadi salah satu hal yang harus dimiliki, karena kalau tanpa benih ini kita tidak bisa melakukan budidaya. Lalu selanjutnya juga akan mendapatkan net pot. Nah, fungsi net pot ini adalah sebagai penyangga nanti media tanam dan tanaman yang akan dimasukkan di dalam bak ini, ya. Selanjutnya juga mendapatkan kain flanel sebagai sumbu untuk menyalurkan nanti nutrisi dari bak tandon ini ke tanaman kita. Selanjutnya juga mendapatkan alat ukur. Nah, fungsi dari alat ukur ini adalah untuk mengetahui berapa nilai nutrisi yang terdapat di tandon yang kita sedang melakukan budidaya. Kemudian kita juga mendapatkan larutan nutrisi. Ada larutan A dan larutan B. Fungsinya sebagai pupuk dari tanaman yang kita budidayakan. Serta sahabat Kampung Hening juga akan mendapatkan buku panduan yang mana di dalamnya ada barcode yang bisa di-scan. Di sana juga ada penjelasan-penjelasan tentang Eco Healing, manfaat-manfaat yang didapat ketika kita melakukan budidaya, serta di bagian belakang juga akan mendapatkan 15 resep makanan dari tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Baik, selanjutnya saya akan coba tunjukkan bagaimana cara mempraktekannya dan kita memulai budidaya. Yang pertama yang kita siapkan adalah tandon air. Kita isi kurang lebih, ini adalah 6,5 liter, kita isi cukup 5-6 liter saja. Kemudian kita siapkan dengan tutup papannya. Kemudian kita menyiapkan media tanam. Media tanamnya kita potong, ukurannya kurang lebih 2,5 cm kali 2,5 cm, ya. Di sini saya menggunakan cutter. Baik, kita akan coba potong. Ukurannya jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Jadi cukup di seperti tadi saya sampaikan, 2,5 cm saja. Nah, jadi ukurannya cukup sebesar ini saja, ya. Setelah ini kita siapkan net pot dan sumbu, ya, dari kain flanel. Sumbunya disulam saja bagaimana mengikuti arus lubang yang ada di net pot, ya. Oke, jadi nanti setnya seperti ini untuk sumbu. Selanjutnya kita basahi media tanam yang di sini adalah rock wool. Kita basahi cukup, kemudian kita simpan di net pot yang tadi sudah kita siapkan. Oke, kemudian kita lubangi sekitar 0,5 cm saja. Bisa menggunakan cutter, bisa menggunakan tusuk gigi ataupun menggunakan lidi. Boleh menggunakan apa saja. Oke, setelah dilubangi, simpan di papan yang sudah disediakan. Selanjutnya
kita bisa ambil benih yang akan kita tanam. Di sini saya memberikan contoh benihnya, ada benih kangkung dan ada benih pokcoy. Kita menggunakan kangkung untuk satu lubang tanam itu antara 2 sampai 3 benih. Tapi kalau untuk pokcoy itu hanya 1 saja, ya, tidak lebih. Baik, kita akan ambil untuk benih pokcoy. Tinggal dimasukkan saja, dimasukkan. Nah, setelah itu kita gunakan pupuk AB Mix ini. Berapa takarannya? Takarannya adalah 1 liter air menggunakan 5 mili atau 1 tutup botol larutan A dan 1 tutup botol larutan B. Jadi ketika tadi kita mengisi sekitar 5 liter, maka kita menggunakannya sebanyak 5 tutup botol. Jadi kita tuang saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk larutan B nya pun sama, kita menggunakan sebanyak 5 tutup botol. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita mengukur dengan alat ukur yang sudah disediakan. Simple penggunaannya, tinggal dipencet saja tombol on. Kemudian di sini akan terbaca ada ppm dan ada suhu. Kita tinggal masukkan saja dan kita bisa membacanya. Suhunya 25,7, ppm-nya sebanyak 843. Oke, ini cukup untuk awalan start tanaman pokcoy yang kita budidayakan. Selanjutnya, selama 1 hari pertama, tanaman ini kita tutup dengan kain ataupun benda hitam. Supaya apa? Supaya bijinya segera berkecambah. Setelah itu baru di hari selanjutnya kita kenalkan ke sinar matahari. Dan nanti setelah 30 hari, sahabat Kampung Hening bisa melakukan panen tanaman ini. Nah, dalam kesehariannya apa saja yang kita cek? Yang pertama yang kita cek adalah suhu larutannya. Kemudian yang kedua adalah nilai ppm-nya. Maka cukup dengan menggunakan alat yang sudah kita siapkan, 2 hal itu bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah dilihat apakah penyedia airnya masih cukup atau tidak. Kalau misalnya sudah berkurang, maka kawan-kawan tinggal tambahkan air dan tambahkan kembali larutan AB Mix-nya. Dan yang terakhir adalah yang harus dicek adalah tentang apakah ada serangan hama atau tidak. Jadi sesimpel itu kita melakukan budidaya di rumah dan menjadi eco healing bagi diri kita. Kawan-kawan, setelah kita melaksanakan budidaya selama 30 hari, maka nanti kawan-kawan bisa panen. Ini adalah contoh tanaman yang sudah siap panen. Kurang lebih usianya sekitar 30 hari dari tadi kita semai.